Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Apabila di dalam dirimu ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Apabila di dalam dirimu ada kasih yang sejati, temuilah kasih yang sesejati-sejatinya kasih. Apabila di dalam dirimu ada rindu yang sejati, temuilah rindu yang sesejati-sejatinya rindu. Apabila di dalam dirimu ada rasa sayang yang sejati, temuilah rasa sayang yang sesejati-sejatinya sayang. Apabila di dalam dirimu ada cinta yang sejati, temuilah cinta yang sesejati-sejatinya cinta. Dalam badan kotu ibat ini, rasa ape rasa aki, paling dalam rasa tak tapangki. Ilahi ya Rabbi. 5 roh, tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, sesungguhnya itu dalam keadaan manunggal. Ya, itu dalam keadaan manunggal. Namun, dikarenakan kemanunggalannya tidak kita sadari, maka mereka berlima itu suka-suka mereka gitu loh. Katakanlah saya tidur nih, saya tidur. Nah, salah satu roh kita keluar, timbul mimpi. Nah, ini mimpi juga bergantung dari yang mana yang keluar. Satu misal, yang keluar itu adalah ruh mutmainah yang berasal dari air. Nah, ketika dia keluar di saat tubuh ini tertidur, maka mimpi yang akan dialami ya identik dengan air, dengan dingin, yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk gitu. Nah, kalau yang keluar itu adalah ruh kita amarah yang berasal dari sari-sarinya api, ya mimpinya yang berbau panas-panas, ngono kuwi. Namun, yang sesungguhnya mimpi itu nggak ada. Jika mereka berlima manunggal, mimpi itu sesungguhnya tidak ada. Dan tidak ada yang bisa keluar. Kalau kemanunggalannya itu disadari oleh wadahnya. Kalau sampai mengalami hal seperti itu, nah itulah bahayanya manusia, Mas ya. Bahayanya manusia. Tubuh manusia hidup itu ditempati 5 roh, itu kan udah penuh, Mas ya. Ya, udah penuh. Jadi nggak ada ruangan lagi tuh, ditempati 5 roh. Kalau sampai ada salah satu yang keluar, kalau hidup yang keluar tidak mungkin, karena hidup keluar itu jika sudah habis perjanjiannya, udah habis kontraknya, baru hidup itu keluar. Yang sering pecadol-pecadol keluar itu kan 4 anasir ini. Satu misal, satu anasir kita keluar, mutmainah katakanlah, berarti kan ada ruangan nih Mas, ada ruangan kosong kan. Betul. Nah, ini kemungkinan bisa dimasuki jin, masuki setan atau roh-roh yang tidak baik. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka ruh kita yang keluar kan tidak bisa kembali. Dia bisa kembali lagi kalau yang memasuki ini keluar. Nah, selama yang menggantikan mutmainah ini belum keluar, maka selama itu orang tersebut konyeng. Dimasuki jin tadi, Pak. Iya.
Jadi konyeng, nggak waras, jadi nggak waras, stres ngomeng dewe, terus sembarang bahas macam-macam gitu. Berarti intinya orang yang gila atau itu salah satu dari 4 unsur itu ada yang keluar ada dan yang keluar. dan digantikan oleh makhluk lain. Itu rawannya manusia di situ. Mungkin nggak roh apa alasan yang keluar tadi itu bisa kembali Pak Web? Menunggu ini keluar, menunggu yang memasuki, yang menggantikan itu keluar. Selama itu dia belum keluar, ini ngikut terus karena menunggu ini keluar kan. Ya, satu misal ada yang ngobati, ada yang merialati dan lain sebagainya. Nah terus ini keluar, nah baru ini bisa masuk seret. Nah, terus waras kembali normal orangnya. Seperti itu. Nah harusnya tidak seperti itu. Tapi itu hanya dapat terjadi pada orang-orang yang tahu diri, katakanlah tahu diri. Tahu diri yang saya maksud adalah mengenal tubuhnya dari mana, bahannya dari mana, mengenal jiwanya dari mana, bahannya dari mana. Itu yang saya maksud daripada tahu diri. Tapi bagi orang-orang yang belum tahu diri, kemungkinan seperti itu akan terjadi, terutama ketika tidur. Mesti mimpi ini macam-macam, akeh. Setiap kali tidur pasti mimpi gitu. Bisa dipastikan setiap kali tidur pasti mimpi. Nah mimpi itu adalah karyanya 4 anasir itu tadi. Dirimu adalah gurumu sendiri. Selidiki dirimu sendiri untuk menemukan kebenaran. Kebenaran di dalam dirimu, bukan di luar. Gunakan kesadaranmu untuk menyelam lebih dalam lagi ke dalam diri, hanya menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi berarti kita melepaskan identifikasi dari segala pikiran, emosi, dan peristiwa yang terus berganti. Kita bukan pikiran-pikiran kita, bukan juga emosi-emosi yang datang dan pergi. Kita adalah kesadaran yang menyadari semua itu. Dalam keheningan batin, kita belajar mengamati tanpa menghakimi. Itulah langkah pertama menuju pembebasan. Di dunia luar, kita sering mencari jawaban pada guru, buku, atau pengalaman orang lain. Tapi jawaban yang sejati tidak akan pernah utuh jika tidak ditemukan dari dalam. Karena hanya dirimu yang hidup dalam tubuhmu. Hanya dirimu yang mengalami apa yang kau alami. Maka jadilah pelajar dan guru dalam satu tubuh. Filosofi Timur mengajarkan bahwa mengenal diri adalah mengenal alam semesta. Siapa aku? Adalah pertanyaan paling mendalam yang bisa diajukan manusia. Dan dalam pencarian jawaban itu, kita menyentuh inti eksistensi. Keheningan yang tak ternama, cahaya kesadaran yang abadi. Maka beranilah duduk dalam diam, rasakan napasmu, saksikan pikiranmu seperti awan berlalu. Karena dalam keheningan itulah, engkau akan mulai mengenal dirimu yang sejati. Bukan topeng, bukan cerita, tetapi kesadaran murni yang selalu hadir, yang tak pernah berubah. Itulah rumah sejati yang selama ini kau cari. Menyatukan pikiran dan jiwa lewat pernapasan. Bayangkan sejenak, bahwa setiap hembusan napas bukan hanya mengisi paru-paru, tapi juga menyentuh inti terdalam dari kesadaranmu. Disinilah keajaiban pernapasan sejati bekerja, ketika napas tidak lagi sekadar mekanisme biologis, melainkan jembatan antara pikiran dan jiwa. Dalam bab ini, kita akan menyelami cara menyatukan 2 kekuatan besar dalam diri manusia. Pikiran yang sering sibuk dan jiwa yang selalu tenang. Melalui satu gerakan yang paling sederhana, yaitu bernapas. Saat kita menarik napas perlahan dan sadar, ada ruang yang terbuka di dalam diri. Ruang yang tenang, hening, tanpa tekanan. Di momen ini, kita memberi jeda pada lalu lintas pikiran yang padat. Napas menjadi alat utama untuk mengamati, bukan melawan. Ketika pikiran ingin berlari, napas memanggilnya untuk duduk dan diam. Teknik seperti mindful breathing atau pernapasan sadar sangat penting di sini. Caranya sederhana. Cukup amati setiap tarikan dan hembusan napas tanpa mengubahnya, hanya mengamati. Melalui pengamatan itu, kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah awan yang berlalu. Ia datang dan pergi, tapi napas, ia tetap hadir setia menjadi jangkar bagi kesadaran kita. Dalam keheningan napas, jiwa kita mulai berbicara. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam rasa, dalam intuisi, dalam kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pernapasan perlahan membimbing kita memasuki ruang batin,
yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia luar. Ketika napas dan kesadaran menyatu, muncullah keharmonisan. Ini bukan sekadar ketenangan, ini adalah keterhubungan. Seperti dua sungai yang menyatu menjadi aliran besar, pikiran dan jiwa tak lagi bertentangan. Kita tidak lagi merasa terpisah dari tujuan hidup, dari mana keberadaan, atau dari semesta. Napas mempertemukan kita dengan diri sejati, bukan yang dibentuk oleh dunia, tapi yang sudah ada jauh sebelum dunia mengenal kita. Ada teknik khusus yang bisa dipraktikkan untuk menyatukan pikiran dan jiwa ini, yaitu pause breathing atau pernapasan dengan jeda kesadaran. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, rasakan kesunyian di antara dua dunia sebelum napas dihembuskan. Saat Anda menahan napas itu bukan tentang menahan oksigen, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Dengarkan dengan rasa, bukan telinga. Di situ kesadaranmu akan meningkat tajam dan koneksi dengan sumber energi menjadi lebih kuat. Banyak orang mencari kedamaian di luar melalui tempat yang sunyi, suara alam, atau kata-kata motivasi. Tapi mereka sering lupa bahwa kedamaian sejati tinggal di dalam. Dan kuncinya adalah pernapasan yang sadar. Ketika kita belajar bernapas bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hadir, kita mulai merasakan bahwa hidup itu sendiri adalah meditasi. Setiap tarikan napas adalah puisi. Setiap hembusan napas adalah doa. Inilah saatnya menyadari bahwa pernapasan bukan hanya teknik, ia adalah jalan pulang. Jalan kembali kepada jiwa yang selama ini hanya ingin didengar. Jalan kembali kepada kesadaran yang pernah hilang karena kesibukan pikiran. Saat napas menyatu dengan niat dan perhatian, maka tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi satu kesatuan utuh. Dan di titik inilah Anda tidak hanya hidup, tetapi hadir sepenuhnya, utuh dan selaras dengan energi semesta. Apa itu napas? Napas itu penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan diri yang maha tak terbatas di luar sini. Makanya kan napas itu menghubungkan diri yang di dalam dengan ini yang di luar. Nah, kalau kita sudah bisa terhubung diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, sudah bisa mengalami la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah itu bukan dibaca, tapi dialami, dirasakan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Bahasa lainnya yang mana? Yang bukan Allah. Dan kalau kita sudah bisa lewat napas itu terhubung antara diri yang di dalam dengan diri yang di luar ini, oh luar biasa. Kita tidak mungkin merendahkan orang, karena kita akan punya satu pengalaman bahwa Allah itu bukan hanya meliputi saya, tapi Allah yang sama, Tuhan yang sama meliputi tubuh-tubuh yang berbeda. Jadi sebetulnya tubuhnya saja berbeda, tetapi di dalam tubuh itu ada Dia yang sama. Jadi kalau kita merendahkan orang lain, berarti merendahkan Dia yang di balik tubuh itu. Kalau sudah sampai di tingkatan welas asih yang semacam itu, tidak akan berani lagi menyakiti orang. Makanya kalau leluhur kami selalu mengatakan, begitu seseorang sudah sampai di kesadaran itu, maka dia akan menjadi matahari. Matahari itu bersinar, terus memancarkan energinya. Dan matahari tidak pernah mendapatkan balasan dari energi yang dipancarkannya. Hanya satu arah. Kita sudah terbiasa hidup itu harus dua arah. Kalau kamu baik sama aku akan baik sama kamu. Begitu bukan? Kalau kamu setia sama aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu pergi kemanapun bawa oleh-oleh untukku, maka aku pun pergi kemana-mana akan ngasih oleh-oleh untukmu. Dan kalau kamu ngasih oleh-olehnya saeutik, aku juga akan ngasih oleh-olehnya saeutik. Warasnya gitu. Lucunya yang kayak gitu dianggap kewarasan. Coba. Ketika saya mempraktekkan membalas kejahatan dengan kebaikan,
Masih banyak yang bilang sama saya, apa-apaan orang kayak gitu dibaiki. Jadi masih tidak setuju dengan itu. Padahal jelas Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena cinta kasihnya yang luar biasa. Jadi kita ini sudah lama mengalami krisis cinta kasih. Boro-boro orang lain, diri sendiri saja tidak dikasihinya. Pikiranmu bukan dirimu. Meditasi mengungkap pemisahnya. Coba perhatikan pikiran yang muncul di benakmu sekarang. Mungkin itu suara khawatir, mungkin kenangan, atau bahkan rencana untuk masa depan. Sekarang sadari sesuatu yang penting. Kamu bukan pikiran itu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran itu datang dan pergi. Inilah hal mendasar yang mulai terungkap saat kamu mulai bermeditasi secara konsisten. Selama ini, kita terlalu melekat pada isi pikiran. Kita menganggapnya sebagai diri kita sendiri. Ketika pikiran berkata, aku tidak cukup baik, kita percaya. Ketika pikiran berkata, aku gagal, kita merasa hancur. Padahal semua itu hanyalah gelombang yang muncul di permukaan kesadaran. Ia bukan kebenaran mutlak. Dan dengan meditasi, kamu belajar untuk duduk diam dan menyaksikan, bukan bereaksi. Momen ketika kamu mulai melihat pikiran dari jarak, bukan sebagai dirimu, tapi sebagai sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Itulah awal dari pembebasan. Kamu tak lagi terjebak dalam pusaran reaksi. Kamu menjadi saksi, dan saksi tidak terbawa arus. Ia hadir, diam, dan penuh cahaya. Dari titik ini, kamu mulai mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Meditasi adalah latihan untuk kembali ke posisi sebagai pengamat. Ia bukan tentang menghilangkan pikiran, tapi menyadari bahwa kamu tidak dikendalikan olehnya. Pikiran bisa berkata apapun, tapi kamu tetap diam di pusat kesadaranmu. Ini bukan teori, ini adalah pengalaman nyata yang hanya bisa muncul dari keheningan batin. Ketika kamu telah memisahkan identitasmu dari pikiran, maka penderitaan mulai berkurang. Karena sebagian besar penderitaan berasal dari cerita dalam kepala. Kita menyiksa diri dengan bayangan masa lalu, ketakutan akan masa depan, dan perbandingan dengan orang lain. Namun semua itu hanyalah bayang-bayang dalam ruang pikir. Meditasi membawa cahaya ke ruang itu, dan bayangan pun sirna. Yang tersisa setelah pikiran mereda adalah kehadiran. Dan kehadiran ini adalah dirimu yang sejati. Bukan nama, bukan jabatan, bukan kisah hidup. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa terluka, tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa hilang. Sesuatu yang tenang, kuat, dan penuh kasih. Inilah mengapa meditasi bukan sekadar praktik menenangkan diri. Ia adalah jalan pulang menuju inti dirimu. Jalan untuk melepaskan ilusi yang selama ini kamu yakini. Dan membiarkan cahaya kesadaran mengungkap kebenaran. Bahwa kamu bukan isi dari pikiranmu. Kamu adalah langit luas tempat semua pikiran itu muncul dan lenyap. Lima roh, tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, sesungguhnya itu dalam keadaan manunggal. Ya, itu dalam keadaan manunggal. Namun dikarenakan kemanunggalannya tidak kita sadari, maka mereka berlima itu suka-suka mereka gitu loh. Katakanlah saya tidur nih, saya tidur. Nah, salah satu roh kita keluar, timbul mimpi. Nah, ini mimpi juga bergantung dari yang mana yang keluar. Satu misal, yang keluar itu adalah ruh mutmainah yang berasal dari air. Nah, ketika dia keluar di saat tubuh ini tertidur, maka mimpi yang akan dialami ya identik dengan air, dengan dingin, yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk gitu. Nah, kalau yang keluar itu adalah ruh kita amarah yang berasal dari sari-sarinya api, ya mimpinya yang berbau panas-panas, ngono kuwi. Namun, yang sesungguhnya mimpi itu nggak ada. Jika mereka berlima manunggal, mimpi itu sesungguhnya tidak ada. Dan tidak ada yang bisa keluar. Kalau kemanunggalannya itu disadari oleh
wadahnya. Kalau sampai mengalami hal seperti itu, nah itulah bahayanya manusia, Mas ya. Bahayanya manusia. Tubuh manusia hidup itu ditempati 5 roh, itu kan udah penuh, Mas ya. Ya, udah penuh. Jadi nggak ada ruangan lagi tuh, ditempati 5 roh. Kalau sampai ada salah satu yang keluar, kalau hidup yang keluar tidak mungkin, karena hidup keluar itu jika sudah habis perjanjiannya, udah habis kontraknya, baru hidup itu keluar. Yang sering pecadol-pecadol keluar itu kan 4 anasir ini. Satu misal, satu anasir kita keluar, mutmainah katakanlah, berarti kan ada ruangan nih Mas, ada ruangan kosong kan. Betul. Nah ini kemungkinan bisa dimasuki jin.